Hari Senin, tanggal 21 November 2022, kami mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 Universitas Islam Bandung melaksanakan kuliah kerja lapangan untuk studi potensi Desa Selaawi di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Desa Selaawi adalah desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas wilayah 930 hektar. Desa Selaawi ini merupakan kawasan desa yang bersifat agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun yang bermata pencahariannya sebagai pedagang atau UKM. Dari studi potensi yang sudah kami lakukan, kami ingin mengetahui produk apa saja yang menjadi unggulan dari Desa Selaawi ini, dan bagaimana kontribusi produk unggul tersebut terhadap perekonomian Desa Selaawi. Produk unggulan daerah merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, serta berdaya saing tinggi dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk. Sebuah produk dapat dikatakan unggul jika memiliki daya saing, sehingga mampu untuk menangkap produk pesaing di pasar domestik atau menembus pasar ekspor. Peranan produk unggulan sangat krusial karena produk unggulan daerah dapat memberi kontribusi besar terhadap pendapatan penerimaan daerah, terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD sampai PDRB. Produk pertama yaitu ubi jalar. Ubi jalar adalah salah satu dari beberapa hasil pertanian yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan lahan-lahan yang kurang subur. Ubi jalar yang dihasilkan Desa Selaawi ini milik Bapak Nana Suwarna. Bapak Nana ini sudah memulai usaha ubi jalar dari tahun 2017 dan sudah menggarap 6 hektar. Dari segi pemasarannya, ubi jalar ini sudah dipasarkan ke pasar tradisional, pasar lokal seperti Kota Bandung, Palembang, dan juga sudah ke tahap ekspor seperti Hong Kong, Dubai, dan Singapura yang bekerja sama dengan PT BMT Jateng dan PT KSIP di Lembang. Usaha ubi jalar ini sudah membuka lowongan pekerjaan bagi warga desa walaupun belum dalam jumlah yang banyak. Dari segi bibitnya, Pak Nana ini mengambil bibit dari luar dengan harga sekitar 200.000 yang menghasilkan 3 kategori dengan kualitas dan harga yang berbeda. Pak Nana memberi upah kepada karyawan yang perempuan yaitu Rp50.000 dan karyawan laki-laki yaitu sekitar Rp60.000-Rp65.000. Produk kedua dari Desa Selaawi yaitu ada semprong dan simping dengan merek dagang Alamin yang dimiliki oleh Bapak Sumitra yang asli dari Desa Selaawi. Alamin ini menjual produknya ke pasar lokal dan tradisional seperti Cianjur, Bandung. Biasanya Alamin ini menjual produknya ke grosir makanan ringan. Alamin sudah membuka lowongan pekerjaan bagi warga desa yang saat ini karyawannya sudah 4 orang. Bapak Sumitra ini sudah memulai usaha semprong dan simping ini dari tahun 2015, tetapi masih home industry dengan cara yang masih sangat sederhana dan belum menggunakan teknologi. Dari segi harganya, semprong dan simping ini dijual dengan harga Rp20.000 per kemasan. Bolu gulung batik ini pada dasarnya kue bolu yang dikukus menggunakan loyang dangkal. Setelah itu diisi dengan selai atau krim mentega kemudian digulung. Pembeda dari bolu gulung biasa dengan bolu gulung batik yaitu ada pada coraknya yang indah. Bolu batik kukus ini merupakan inovasi olahan bolu kukus yang di bagian permukaannya berhias macam-macam pola batik. Bolu batik Bu Ella adalah UMKM yang dikelola oleh perseorangan dengan karyawan hanya Bu Ella sendiri. Produksinya masih dalam skala kecil dan by pre-order, kadang juga menyetop. Penghasilan dari bolu batik ini sekitar 5 juta per bulan dengan modal awal dari Bu Ella sendiri. Tidak ada bantuan modal dari desa. Desa hanya memberi dukungan seperti pelatihan dan arahan. Bolu gulung batik ini meningkat permintaannya saat Ramadan. Produksi saat Ramadan bisa meningkat beberapa kali lipat. Namun Bu Ella tidak merekrut pekerja karena Bu Ella meminta bantuan keluarganya. Berdasarkan penilaian MFFP yang diberi skor oleh pihak desa, bolu batik ini merupakan produk unggulan Desa Selaawi. Namun setelah kita lihat secara langsung dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak pengusaha, kami merasa produk ini belum memenuhi kriteria sebagai produk unggul. Yang dimana produk unggul itu yang terpenting adalah meningkatkan pendapatan desa dengan cara membuka lowongan pekerjaan. Namun bolu batik ini masih dilakukan oleh perseorangan dan belum membuka lowongan pekerjaan karena produksi yang masih dalam skala kecil.
Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, produk ubi jalar ini mempunyai kekuatan untuk menjadi produk unggul karena bisa membuka lowongan pekerjaan. Produk ini juga sudah ekspor baik dalam pasar lokal maupun internasional. Namun, produk ini juga masih mempunyai kelemahan dalam segi teknologi. Ubi jalar ini sangat memiliki peluang yang sangat besar karena tersedianya perkebunan yang luas sehingga memudahkan ubi jalar ini untuk ditanam lebih banyak lagi. Namun dari segi ekspor, masih dalam bentuk ubinya saja. Kami menyarankan untuk diolah menjadi satu produk, yaitu tepung, karena fungsi tepung di desa Salaau ini sangat dibutuhkan untuk menaikkan pendapatan desa dengan cara menjual produk ubi dan tepung. Tepung juga bisa disuplai untuk produk lainnya seperti semprong dan bulu batik yang dimana nantinya produk ini saling berkaitan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, di atas produk Al-Amin memiliki kekuatan dalam segi rasa yang sangat enak dengan harga yang terjangkau. Namun dalam segi kemasan, produk Al-Amin ini masih menggunakan packing yang sangat sederhana hanya dengan plastik dan logo saja. Dari segi peluang produk ini memiliki peluang yang cukup besar karena pendistribusiannya sudah keluar kota. Adapun beberapa ancaman seperti banyaknya pesaing dan rentan patah, kami menyarankan untuk mengubah packing yang lebih aman dan juga lebih eye-catching untuk menarik minat dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, produk bolu batik ini memiliki kekuatan di ciri khasnya, di mana saat ini belum banyak yang membuat bolu batik, sehingga bisa menjadi salah satu peluang untung daerah Sukabumi dengan menggunakan hak paten yang nantinya bisa dijadikan oleh-oleh Sukabumi yang dapat meningkatkan produksi karena banyaknya permintaan. Produk ini juga dapat bersaing dengan pesaing lainnya karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Namun, produk ini juga masih memiliki kelemahan seperti saat ini produksinya masih dalam jumlah yang sedikit sehingga bolu batik ini belum bisa membuka lowongan pekerjaan dan pendistribusiannya juga masih terbatas. Sehingga produk ini belum bisa dikatakan unggul. Adapun beberapa ancaman seperti produk ini belum bisa tahan lama untuk pendistribusian yang jarak jauh, sehingga bolu ini mudah terguncang. Maka kami menyarankan untuk mengubah packing untuk didistribusikan ke luar kota dengan menggunakan ice gel agar bisa lebih tahan dalam beberapa hari.